Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan ini saya akan membaca syarah daripada kitab Al-Bajuri, di mana di sini berisi tentang bagaimana ada berapa hukum membaca bismillah. Semoga kiranya bermanfaat. Wa'lam annal basmalata tusannu ala kulli amri dhi balin ay hali bihaisu yuhtamu bihi syar'an li hadisil marri. Dan ketahui olehmu bahwa sungguh baca bismillah itu disunatkan akan dianya baca bismillah di atas setiap perkara yang mempunyai kepentingan, artinya keadaan. Dengan sekira-kira dianggap pentingkan dengannya perkara syara'an pada syara' di hadisil mari, karena hadis yang lalu. Sebagaimana di belakang sudah ada hadisnya, di mana kita disunahkan membaca bismillah pada perkara-perkara yang penting. Karena bila kita tidak mengucapkan bismillah pada perkara-perkara yang penting, maka qat'ul barakah, puntung barakahnya kurang. Wa tahrumu 'alal muharrami li dzatihi kasyarbil khamri. Dan haram ianya membaca bismillah di atas yang diharamkan bagi zatnya yang diharamkan, seperti minum khamar. Ya, haram kita baca bismillah di atas sesuatu tersebut haram kita lakukan. Dirinya, zatnya yang diharamkan, dirinya diharamkan, seperti minum khamar. Ketika kita mau minum khamar, kita mengucapkan bismillah, maka hukumnya haram. Kenapa? Karena minum khamar, diri khamar itu merupakan diharamkan. Wa tukrahu 'alal makruhi li dzatihi kan nadri lil farji zaujatihi. Dan dimakruhkan akan dianya membaca bismillah di atas yang dimakruhkan bagi zatnya yang dimakruhkan, seperti melihat bagi kemaluan istrinya seseorang. Yang kedua, hukum membaca bismillah yaitu makruh. Nah, makruh di mana? Makruh pada tempat tersebut makruh kita lakukan. Dirinya langsung makruh dilakukan. Seperti kita melihat kemaluan istri. Nah, ketika kita melihat kemaluan istri, maka kita mengucapkan bismillah. Mengucap bismillah pada waktu itu adalah makruh. Bi khilafil muharrami li'aridi kaludui bima'i maksubi wal makruhi li'aridi ka'aklil basali. Dengan sebalik yang diharamkan karena hal lain, karena datang belakangan, seperti wudhu dengan ia yang dirampaskan. Nah, sebalik haram yang datang belakangan, seperti wudhu dengan ia dirampaskan. Wudhu tidak haram, tapi karena air tersebut, air yang kita curi, air yang kita rampas, maka air tersebut haram kita gunakan. Nah, ini ada surahnya agak berbeda sedikit di sini. Nanti ke depan jawabannya. Dan makruh datang belakangan. Nah, seperti makan bawang, ka'aklil basali, makan bawang, diri bawang tersebut tidak makruh. Nah, tapi karena bawang tersebut ada baunya, maka karena baunya makruh. Kalau bawang tidak makruh, tapi karena ada baunya, maka makruh kita makan bawang tersebut. Fatusannu alaihima, maka disunatkan akan dianya baca bismillah alaihima, di atas keduanya. Jadi walau kita wudu dengan air yang dirampaskan dan kita makan bawang yang mana bawang tersebut ada baunya, tetap disunatkan baca bismillah. Kenapa? Karena yang pertama haram bukan diri wudu yang haram, yang kedua makruh bukan diri benda tersebut makruh karena ada baunya. Andai kata bawang tersebut tidak ada baunya, maka tetap boleh kita makan. Maka tetap tidak makruh karena tidak ada lagi baunya. Wa tajibu fi salati li'annaha ayatum minal fatihati indana. Dan wajib ianya baca bismillah dalam sembahyang karena bahwa sungguhnya basmalah
bismillah itu satu ayat daripada Fatihah indana di sisi gedanya. Yang selanjutnya yang ketiga, hukum membaca bismillah wajib. Di mana? Di dalam sembahyang. Kenapa? Karena bismillah itu termasuk satu ayat daripada ayat Al-Fatihah, daripada surat Al-Fatihah di sisi kita, yaitu di sisi Imam Syafi'i, di mana kita bila tidak membaca bismillah di dalam membaca surah Al-Fatihah dalam sembahyang, maka sembahyang kita tidak sah. Fata'tariha ahkamu arba'ati, maka meliputi akannya baca bismillah oleh segala hukum-hukum yang empat. Maka hukum membaca bismillah dia ada empat, yaitu haram, makruh, sunat dan wajib. Wabakiyal ibahatu, dan kekallah dan tersisalah ibahah, mubah. Waqila innaha tubahu fil mubahati allati la syarfa fiha kana kalimatain min makan ila akhar. Fa'ala hadha ta'tariha ahkamul khamsah. Dan dikatakan orang bahwa sungguhnya baca bismillah itu dibolehkan akan dianya baca bismillah pada segala yang mubah. Mubah allati yang hana jenis kemuliaan padanya mubah, seperti pindah satu mata benda daripada satu tempat kepada tempat yang lain. Dan ada pendapat yang menyatakan ada hukum mubah membaca bismillah. Pada di mana hukum mubahnya? Di tempat-tempat yang mubah. Yang mana tidak ada kemuliaan pada kegiatan tersebut, pada perkara tersebut. Seperti contoh di sini, kita pindahkan satu mata benda dari satu tempat kepada tempat yang lain. Karena pindah satu benda kepada tempat yang lain itu kan hal yang mubah, maka ada pendapat yang mengatakan membaca bismillah di situ juga mubah. Fa'ala hadza ta'tarihal ahkamul khamisah. Maka sabit dengan ini itu meliputi akannya baca bismillah oleh hukum-hukum yang 5. Maka karena ada pendapat yang mengatakan bismillah juga ada yang bilang hukumnya ada tempat-tempat yang mubah, maka masuklah hukum membaca bismillah kepada 5 hukum. Pertama haram, kedua sunnah, ketiga wajib, keempat makruh, kelima yaitu mubah. Semoga kiranya bermanfaat. Ini dalam kitab Bajuri di awal kitab, tidak ada nomornya.